Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mana nih suaranya? Kayaknya kurang semangat. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gitu dong, dijawab. Nah, hari ini pembelajaran kita tentang literasi awal. Jadi sebelum pembelajaran kita harus dibiasakan untuk gemar membaca. Nah, gemar membaca seperti apa sih? Itu. Nah, teman-teman di sini akan dibiasakan untuk membaca. Kenapa? Selamat pagi, Bu. Iya, pagi juga. Waalaikumsalam. Ini anak-anak diwajibkan untuk membaca, rajin dan gemar untuk membaca. Gimana sih maksudnya rajin dan gemar membaca? Jadi anak-anak itu senang untuk membaca, membacanya dengan happy. Gimana sih caranya membaca dengan happy? Nah, anak-anak diwajibkan membaca buku non pelajaran boleh seperti cerita, dongeng, cerpen, atau buku-buku yang lainnya seperti buku komik, buku yang mengajarkan tentang pembelajaran kehidupan sehari-hari boleh. Nah, di sini ada teman kita yang akan membacakan ceritanya. Jadi anak-anak yang di rumah maupun yang di sekolah, yang di dalam kelas, anak-anak diharapkan untuk mendengarkan cerita dari teman kalian ini. Habis itu kalian catat di buku tulis ya. Bisa nggak? Kok ragu-ragu? Bisa apa enggak? Bisa, iya baik. Bisa enggak ini yang di rumah? Ngerti enggak instruksinya? Bisa, Bu. Iya, baik. Ya, Bu, ngerti. Baik, sekarang silakan maju. Beri dulu tepuk tangan untuk dua orang teman kalian yang maju ini ya. Oke. Sini saya. Nah, dua. Siapa duluan yang mau bercerita? Bareng-bareng. Ganti-gantian aja ya. Oke? Papa. Bacanya sampai sini aja ya. Sampai sini. Yang ada perahunya. Iya, anak-anak dengarkan ya. Suaranya yang kenceng ya. Dahulu kala di daerah Padang, Sumatera Barat, di perkampungan air manis. Suaranya di rumah sama yang di sini juga harus dengar ya. Oke. Dahulu kala di daerah Padang, Sumatera Barat, di perkampungan air manis, tinggal seorang perempuan bernama Mande Rubaya bersama anaknya bernama Maling Kundang. Ayahnya sudah lama meninggal ketika dia masih kecil. Dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, Mande Rubaya berdagang kue keliling kampung. Setiap berdagang kue, ia selalu membawa Maling Kundang. Maling Kundang dikenal oleh teman sepermainannya sebagai anak yang baik hati, memerlukan bantuannya. Orang-orang tua perkampungan Pantai Air Manis juga mengenal Maling Kundang sebagai anak yang ringan tangan. Tak terasa waktu terus berjalan, Maling Kundang tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah, sedangkan ibunya semakin tua untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Dan ibunya, Maling Kundang, menangkap ikan di laut, hasil tangkapannya dia jual ke pasar. Suatu hari Maling Kundang melihat sebuah kapal besar yang merapat di pantai air manis. Terbesit dalam hatinya untuk pergi merantau. Dia
bertekad mengubah nasib dirinya. Malin Kundang segera berlari menuju ke rumah memenuhi ibunya. Dia pun mengutarakan keinginannya kepada ibunya. Dengan berat hati, ibunya pun memberi izin kepada Malin Kundang. Malin Kundang dan para pemuda yang pergi merantau segera menaiki kapal besar. Mande Rubaya dan orang tua yang lainnya melepas kepergian anaknya dengan linangan air mata. Dia melihat sudah banyak orang-orang tua yang ikut melepas kepergian anak laki-lakinya untuk pergi merantau ke negeri seberang untuk mengubah nasib dirinya dan keluarganya. Setiap pagi dan sore, Mandi Rubaya selalu pergi ke pantai. Dia melihat ke laut apabila ada ombak besar, dadanya selalu berdebar-debar. Dia mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah, semoga tidak terjadi suatu apapun yang membahayakan diri anaknya. Apabila ada setiap kapal yang merapat di pantai air manis, Mandi Rubaya selalu menanyakan kabar tentang anaknya. Tetapi semua awak kapal dan nahkoda tidak mengetahui kabar Malin Kundang. Harapan Mande Rubaya ingin bertemu dengan anaknya terkabul. Pada suatu hari yang cerah, ada sebuah kapal besar yang megah dan merapat di pantai air manis. Mande Rubaya dan orang-orang kampung berkumpul menyambut kedatangan kapal itu. Mereka mengira pemilik kapal itu adalah seorang bangsawan yang kaya raya. Sepasang muda-mudi sangat senang atas penyambutan masyarakat setempat. Mande Rubaya yakin bahwa lelaki muda tampan itu adalah anak sayangan Malin Kundang. Malin Kundang kaget seketika karena dirinya dipeluk oleh seorang wanita tua renta yang mengaku ibunya. Tiba-tiba istri Malin Kundang meludahi wajah wanita itu yang memeluk suaminya. Karena malu dengan istrinya, Malin Kundang mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. Mande Rubaya berusaha memeluk kaki Malin Kundang anaknya. Tetapi rasa malu kepada istrinya telah menghinggapi diri Malin Kundang. Dia begitu tega menendang wanita tua itu dengan kakinya. Seketika wanita tua itu terpelanting dan pingsan. Mande Rubaya sadar dari pingsan. Dia melihat sekelilingnya sudah sepi. Dia melihat kapal Malin Kundang sudah berlayar kembali. Hatinya sakit atas perbuatan anaknya. Dia pun segera mengangkat tangannya berdoa kepada Allah. Ya Allah yang maha kuasa terhadap segala hambanya, jika dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia anakku, Malin Kundang, aku mohon keadilanmu ya Robi. Allah mendengar doa ibunda Malin Kundang. Seketika cuaca alam berubah, yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap gulita. Hujan pun tiba-tiba turun dengan derasnya. Ada sebuah ombak besar menghantam kapal Malin Kundang. Tidak hanya itu, petir pun menyambar kapal Malin Kundang. Seketika kapal itu pun hancur, terpecah belah. Keesokan harinya matahari memancarkan sinarnya, burung-burung berkicau gembira menyambut pagi yang cerah. Badai laut yang tadi semalam terjadi pun telah reda. Di sebuah kaki bukit Gunung Padang terlihat kepingan kapal yang telah berubah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tak jauh dari tempat itu ada sebongkah batu terbentuk tubuh manusia sedang bersujud. Masyarakat sekitar setempat meyakini bahwa batu itu adalah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang dikutuk oleh ibunya. Ya, terima kasih untuk teman kalian Nadia dan Arim. Minta tepuk tangannya dong buat yang sudah maju tadi untuk Nadia dan Arim.
kalian tadi sudah mendengar cerita tentang maling kundang. Apa sih intisari dari cerita maling kundang? Yang di kelas dulu dong, Ibu minta satu orang untuk menjelaskan apa cerita yang dijelaskan tadi. Bentar ya Raihan, kita yang di kelas dulu, nanti yang di online baru, oke? Oke, di sini sudah ada teman kalian yang ingin menjelaskan tentang intisari dari cerita maling kundang. Intisarinya cerita tentang maling kundang adalah berawali dengan cerita orang maling kundang pergi merantau dan kembali dan tidak menganggap ibunya. Intisarinya, jangan melupakan orang tua, jangan durhaka kepada orang tua. Woi, diem dulu, kek, kenapa? Terima kasih. Terima kasih Atan sudah menjelaskan tentang intisari maling kundang. Coba yang di rumah tahu nggak sih, ada yang mau menjawab tidak? Untuk intisari cerita tentang maling kundang. Raihan bisa? Bisa, Bu. Ya, baik. Raihan, coba ceritakan cerita tentang intisari dari cerita maling kundang ya. Intinya. Silakan Raihan. Itu pergi dan merantau. Halo? Tidak menganggap ibunya. Raihan, Dan suaranya kurang terdengar, Raihan. dan Coba ulang. hujan deras dan Dari awal. Ya, coba ulang. Itu pergi merantau, tidak menganggap ibunya, dan hujan deras dan kapal itu dihantam ombak dan Ayo, udah sampai situ saja? Atau ada yang mau membantu? Radit, mau membantu Raihan? Ayo. Saya kan mau bilang suruh ya, kembali. Bu. Iya. Coba bantu Raihan ya untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi untuk intisari cerita dari Malin Kundang. Legenda Malin Kundang. Dari situ jangan makan bercanda aja. Bercanda aja. Malin Kundang. Dari buka belum? Iya. Kundang anak siapa? Pada suatu waktu, hiduplah sebuah keluarga nelayan di pesisir pantai. Intisarinya aja sayang. Itu intisarinya. Gimana? Tunggu, Bu. Makanya tadi waktu temannya baca cerita kamu dengerin. Dan ibunya melihat anak itu sudah menjadi maling kundang. Batu, kutu. Iya. Yaudah kita jawab bersama-sama saja ya. Jadi intisarinya yaitu Malin Kundang adalah seorang anak yang pergi merantau ya. Pergi merantau dan kembali kepada orang tuanya, namun orang tuanya
tidak diakui. Jadi orang tuanya itu jadi maling kundang itu durhaka kepada orang tuanya. Jadi dikutuk menjadi batu. Iya, seperti itu. Nah, anak-anak setelah kita melakukan literasi ini, diharapkan anak-anak terbiasa untuk membaca cerita, membaca dongeng, membaca komik, atau membaca cerita pendek lainnya ya. Jangan lupa saat Ya, kita Bu. membaca, kita harus menitik beratkan pada intisari ceritanya. Jadi setiap kali kita membaca cerita, kita harus tahu apa yang kita baca, apa inti dari ceritanya, seperti itu ya. Seperti Ya, Bu. tokohnya siapa, terus alurnya seperti apa gitu ya. Jadi kita membiasakan untuk membaca. Setiap hari minimal kalian membaca 1 cerita untuk agar anak-anak dapat terbiasa dan dapat menyukai gemar membaca. Jadi kalau kalian membaca dengan hati senang, insya Allah ilmu yang kalian dapat dari buku tersebut akan bermanfaat. Oke? Ya. Terima kasih untuk anak-anak yang di kelas yang sudah membacakan cerita. Terima kasih juga untuk anak-anak yang di rumah yang sudah membantu untuk menyebutkan intisari dari cerita bacaan tersebut ya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.